warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Diana. Di video kali ini Diana akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen risiko bank syariah. Nah, di sini Diana untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko dengan Bapak Agung. Nah, sebelumnya buat kalian yang belum kenal Diana, perkenalkan nama saya Diana Novitasari dari program studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, sebelum video ini berlanjut ke materinya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di akun ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Diana tersendiri, ada di deskripsi ini ya, linknya nanti kalian bisa langsung klik di deskripsinya. Jadi, stay tune terus! Nah, di sini Diana akan menjelaskan manajemen resiko bank syariah. Apa sih definisi dari resiko bank syariah ini? Nah, jadi manajemen resiko bank syariah yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, terus mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang terjadi atau timbul dari suatu kegiatan usaha yang ada pada bank gitu teman-teman. Nah, terus ada beberapa macam-macam resiko bank syariah. Yang pertama, resiko pembiayaan. Yang kedua, ada resiko pasar. Yang ketiga, ada resiko likuiditas. Yang keempat, ada resiko operasional. Yang kelima, ada resiko umum. Yang keenam, ada resiko reputasi. Terus apa lagi ya, Diana lupa lagi. Yang ketujuh, ada resiko strategi. Yang kedelapan, ada resiko kepatuhan. Nah, jadi ada 8 ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada fungsi dari resiko bank syariah. Apa sih fungsinya? Nah, yaitu untuk memenuhi kerugian dan mengevaluasi kerugian, terus serta memilih teknik atau cara yang tepat untuk menanggulangi suatu kerugian gitu teman-teman. Terus ada beberapa tujuannya nih. Tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Nah, tujuan yang pertama untuk mengukur exposure dan pemusatan dari suatu resiko. Nah, yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian. Nah, yang ketiga, mengalokasikan modal dan membatasi resiko. Nah, yang keempat, meminimalisir kerugian dari berbagai yang sifatnya itu uncontrolled. Nah, jadi gitu teman-teman. Terusnya ada 4 tahapan dalam menganalisa kadar pengawasan resiko. Jadi, yang pertama itu membangun pengawasan resiko. Nah, yang kedua mengidentifikasi pengawasan resiko. Nah, yang ketiga menentukan efeksibilitas resiko. Nah, yang terakhir, yang keempat, memilih pengawasan resiko. Jadi itu teman-teman. Nah, jadi ternyata di dalam manajemen resiko pada bank itu memiliki beberapa karakter nih teman-teman. Jadi yang pertama karakternya yaitu identifikasi resiko. Nah, yang kedua itu penilaian resiko. Nah, yang ketiga itu antisipasi risiko. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, dari beberapa yang udah tadi kita jelasin tadi, jadi manajemen resiko itu merupakan proses formal teman-teman gitu, dimana faktor-faktor resiko secara sistematis diidentifikasikan atau diukur atau dicari solusinya gitu teman-teman. Nah, jadi manajemen resiko dengan kata lain yaitu metode penanganan sistematis
formal gitu teman-teman, yang dikonsentrasikan pada pengidentifikasian, terus dan pengontrolan dan peristiwa atau suatu kejadian yang memiliki kemungkinan perubahan yang tidak diinginkan gitu. Terus apa aja sih jenis-jenis resikonya yang menjadi tantangan utama perbankan syariah ini gitu kan? Yang pertama yaitu essential risk atau yang dalam bahasa Indonesianya itu resiko penting teman-teman. Nah, yang kedua itu prohibited risk, kalau salah, atau suatu resiko atas kerugian yang dilarang dalam syariah. Nah, yang ketiga yaitu permissible risk, atau yang disebut itu adalah yang paling diperbolehkan teman-teman. Nah, terus jadi tuh pada umumnya bank syariah lebih mampu menghindari risiko nilai tukar valuta asing karena mereka dituntut untuk mematuhi norma-norma yang ada pada syariah gitu. Nah, antara lain norma-normanya itu yang pertama ada bank syariah hanya melakukan transaksi komersil teman-teman. Nah, dan juga tidak akan pernah melakukan transaksi arbitrage teman-teman. Nah, terus yang kedua itu bank syariah hanya melakukan pertukaran valuta asing secara tunai, tidak dengan secara non tunai ya teman-teman. Nah, yang ketiga, bank syariah tidak melakukan short selling teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu bank syariah tidak akan melakukan pertukaran atau penyerahan atau yang dalam istilahnya itu non-delivery trading. Nah, itu teman-teman. Nah, setelah kita menjelaskan definisi, fungsi, tujuan, dan macam-macamnya, tantangannya segala macam, jadi kesimpulannya manajemen risiko bank syariah itu yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, terus mengukur, memantau, dan mengembalikan resiko yang muncul dari suatu kegiatan usaha bank gitu teman-teman. Nah, berarti dapat dilihat dong dari beberapa sisi landasan hukum manajemen resiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian. Nah, yang secara umum diaplikasikan ke dunia perbankan. Jadi bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam teman-teman dan melekat pada kegiatan usaha. Nah, terus resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, baik dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan. Nah, yang berdampaknya itu negatif pada pandangan bank. Nah, jadi resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dapat dikendalikan dengan benar sesuai syariah. Jadi gitu teman-teman. Nah, mungkin buat kalian yang belum mengerti juga atau agak ribet ya bahasa dari Diana, kalian bisa sharing-sharing di bawah di komen atau bisa mengkoreksi apa yang Diana jelaskan, siapa tahu ada yang salah. Jadi bisa komen di bawah. Jadi gitu teman-teman. Nah, terus apa lagi ya? Itu aja kali ya. Nah, mungkin untuk kedepannya perbankan syariah ini kan akan lebih unggul ya kalau dilihat dari perekonomian sekarang. Seperti sekarang ini kan lagi corona kayak gini, perbankan syariah justru lebih unggul dibanding dengan konvensional.
Nah, jadi karena kedepannya ini makin unggul dan 10 tahun kedepannya ini bank syariah atau industri syariah itu kan pasti akan lebih unggul kedepannya. Nah, jadi di mana manajemen resiko ini harus dialokasikan dengan benar dan harus bisa memanajemen resikonya gitu kan, dan harus bisa menanggulangi dari suatu resiko tersebut. Nah, jadi gitu aja teman-teman video dari Diana penjelasannya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah penyebutan atau bahasa Inggrisnya masih agak kurang ya teman-teman. Jadi gitu aja video dari Diana untuk penjelasannya. Mungkin gini aja, jadi jangan lupa di subscribe di channel ini dan di channel Diana. Jangan lupa like, komen, dan share juga. Jadi gitu aja penjelasan dari Diana. Nah, untuk akhir kalam, Diana mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe ke channel Diana atau ke channel ini. Pokoknya tetap stay di rumah karena lagi corona kayak gini, karena makin banyak manusia-manusia atau orang-orang di luar sana yang nambah kena corona. Itu benar-benar kayak ya udah harus stay di rumah aja buat kalian. Untuk yang lagi kuliah ataupun maupun yang lagi kerja, tetap jaga kesehatan, jaga istirahat, semuanya tetap hidup sehat intinya, supaya terjauh dari virus coronanya. Jadi gitu aja video dari Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.